Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai Jupiter sebagai planet terbesar di tata surya kita? Sungguh mengejutkan bagaimana raksasa gas ini tidak selalu mendapat perhatian yang layak. Karena itu, kami memutuskan untuk menjelajahi secara mendalam durasi perjalanan ke sana. Kenyataannya, waktu tempuh sangat bervariasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jarak, rute yang dipilih, kecepatan pesawat ruang angkasa, dan jenis misi yang terlibat. Dalam video ini, kami akan menganalisis setiap aspek tersebut untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sang raksasa di sistem planet kita. Jupiter tidak hanya mengesankan karena ukurannya, tetapi juga karena karakteristik uniknya. Badai raksasa yang berputar selama berabad-abad dan medan magnet yang begitu kuat hingga masih membingungkan para ilmuwan. Meskipun Saturnus sering diingat karena cincinnya yang memesona, Jupiter memiliki daya tariknya sendiri dan tidak kalah spektakuler. Ada banyak alasan untuk mengunjungi Jupiter, seperti bulan-bulan esnya yang akan kita eksplorasi lebih lanjut. Misalnya, jika Anda mencari tujuan alternatif di luar bumi, penilaian rasional akan mengungkapkan bahwa Jupiter bisa menjadi pilihan yang lebih praktis. Tapi apa yang benar-benar membuat perjalanan ini menarik? Tidak diragukan lagi, bulan-bulannya adalah salah satu daya tarik terbesarnya. Meskipun merupakan planet gas, Jupiter memiliki tidak kurang dari 80 bulan padat, berfungsi hampir seperti tata surya mini. Benda langit seperti Europa, Ganymede, dan Callisto mungkin menyembunyikan samudra bawah permukaan di balik lapisan esnya, menjadikannya kandidat ideal dalam pencarian kehidupan luar angkasa di dalam sistem kita. Jika kita memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Jupiter, berapa jarak yang harus ditempuh? Perjalanan menuju raksasa gas ini sangatlah jauh. Bumi dan Jupiter bagaikan pelari di lintasan yang berbeda, mengelilingi matahari dengan kecepatan yang berbeda. Karena itu, jarak antara kedua planet ini terus berubah. Pada saat terdekat, mereka terpisah sekitar 365 juta mil, sedangkan pada titik terjauh, jaraknya mencapai 600 juta mil. Sebagai ilustrasi, 600 juta mil setara dengan lebih dari 24 nonadal kali mengelilingi bumi. Dan untuk memahami besarnya perjalanan ini, jika kita bepergian dengan kecepatan 70 mil per jam, kecepatan umum sebuah mobil, dibutuhkan sekitar 800 tahun untuk sampai ke sana. Rata-rata, kedua planet berjarak sekitar 483 juta mil. Menyikapi hal ini, para ilmuwan harus mempertimbangkan manfaat mengonsumsi lebih banyak bahan bakar dibandingkan dengan biaya tinggi dan waktu yang lama untuk mencapai tujuan. Waktu perjalanan ke planet yang begitu jauh tidak hanya bergantung pada kemajuan propulsi, tetapi juga pada keselarasan planet. Berbicara tentang misi ke Jupiter, pesawat ruang angkasa apa saja yang pernah sampai di sana? Pada tahun 1970-an, 4 pesawat NASA, Pioneer 10 dan 11, serta Voyager 1 dan 2, dikirim dalam lintasan langsung ke planet tersebut. Meskipun semuanya berhasil mencapai Jupiter, tidak ada yang menetap di sana, melainkan menggunakan gravitasinya untuk melaju ke luar tata surya. Namun, 2 misi benar-benar menetap di Jupiter, Galileo dan Juno. Keduanya mengikuti rute yang kurang langsung, memanfaatkan bantuan gravitasi planet dalam untuk mendapatkan kecepatan, melewati sabuk asteroid, dan akhirnya memasuki orbit raksasa gas tersebut. Memilih jalur yang lebih panjang membutuhkan lebih sedikit bahan bakar, yang penting untuk mengurangi kecepatan dan mencapai orbit yang stabil. Tetapi berapa lama perjalanan antariksa ini sebenarnya memakan waktu? Pioneer 10 milik NASA adalah pesawat pertama yang mencapai Jupiter. Dengan mengikuti jalur terpendek, perjalanan itu selesai hanya dalam 640 hari, kurang dari 2 tahun. Namun, jarak terdekatnya adalah 130.000 km dari planet tersebut. Ketika tujuannya hanya observasi permukaan, pesawat antariksa mengambil rute yang lebih cepat. Pioneer 10 menangkap beberapa gambar Jupiter sebelum melanjutkan ke kedalaman tata surya. Demikian pula, Pioneer 11 serta Voyager 1 dan 2 memakan waktu sekitar 900 hari, tetapi mencapai jarak yang jauh lebih dekat, hanya 22.000 km dari raksasa gas tersebut. Berbeda dengan misi Galileo, yang dirancang khusus untuk mempelajari Jupiter dan bulannya, menjadi yang pertama menghabiskan tahunan mengorbit planet itu. Agar tetap dekat, pesawat perlu mengurangi kecepatan dan mengikuti jalur yang lebih berliku. Pendekatan yang terlalu cepat akan membuat pesawat justru melewati Jupiter tanpa bisa stabil di orbitnya. Galileo memakan waktu 2.242 hari, hampir 6 tahun, untuk mencapai tujuannya, tetapi tiba dengan kecepatan ideal. Pesawat perintis ini, yang pertama mengorbit Jupiter untuk waktu yang lama, menggunakan strategi bantuan gravitasi, melibatkan Venus dan Bumi, dikenal sebagai Vega. Setelah pertemuan dekat dengan Venus dan 2 kali melintasi Bumi, pesawat itu melesat seperti proyektil menuju planet terbesar di tata surya kita. Sementara itu, wahana
mana New Horizons memegang rekor kecepatan dalam perjalanan ke Jupiter, bergerak sekitar 72,000 km/jam dan mencapai planet tersebut hanya dalam 405 hari dalam perjalanan menuju Pluto dan benda langit kecil lainnya. Misi ini melakukan manuver unik, memanfaatkan gravitasi kuat Jupiter untuk mendapatkan dorongan dan menyesuaikan jalurnya menuju planet Katai Pluto. Manuver bantuan gravitasi Jupiter sangat penting untuk mendorong New Horizons, meningkatkan kecepatannya sekitar 14.000 km/jam. Keuntungan ini memungkinkan perjalanan wahana antariksa ke planet Katai yang sangat dikagumi di tata surya kita dipersingkat 3 tahun. Adapun kemungkinan mengirim manusia ke Jupiter, ada berbagai faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan, dan misi-misi tersebut pasti akan membutuhkan waktu jauh lebih lama dibandingkan yang dilakukan oleh wahana antariksa. Hingga saat ini, titik terjauh yang dicapai manusia di luar angkasa masih tetap bulan. Sudah 5 dekade sejak kunjungan terakhir kita ke bulan, dan baru sekarang kita melanjutkan ekspedisi tersebut didorong oleh program Artemis. Menurut perhitungan NASA, rute paling efisien dalam konsumsi bahan bakar ke Mars akan memakan waktu 9 bulan hanya untuk perjalanan satu arah. Total 21 bulan untuk perjalanan pulang pergi. Menerapkan logika perhitungan jalur yang sama, misi berawak satu arah ke Jupiter akan memakan waktu sekitar 6 tahun. Badan antariksa memperkirakan bahwa 4 astronaut akan mengonsumsi 3.000 kilo makanan per tahun. Oleh karena itu, tim sebesar itu akan membutuhkan 21.000 kilo persediaan hanya untuk mencapai raksasa gas tersebut, belum termasuk yang diperlukan untuk perjalanan pulang. Selain itu, semua peralatan vital untuk menunjang kehidupan dan penelitian harus diangkut dari bumi ke orbit. Tantangan kritis lainnya adalah memastikan kedatangan yang aman di Jupiter. Para astronot akan menghadapi banyak rintangan, dengan radiasi sebagai salah satu yang paling serius. Selain paparan konstan terhadap radiasi matahari, tanpa perlindungan magnetosfer bumi, para penjelajah akan rentan terhadap sinar kosmik galaksi yang dapat menyebabkan kerusakan genetik bahkan kanker. Masalah psikologis juga akan muncul selama tinggal lama di luar angkasa. Misi yang panjang dapat memicu kecemasan, berpotensi memengaruhi hubungan antar anggota kru. Jauh dari orang yang dicintai dan monotonnya rutinitas kerja cenderung memperkuat efek ini. Meskipun telah menerima pelatihan di bumi, para astronaut tidak sepenuhnya kebal terhadap tantangan mental ini. Saat Anda meninggalkan planet kita dan memandang bola biru yang tergantung di kosmos, pandangan dunia Anda akan berubah. Berkat kemajuan dalam pakaian antariksa NASA dan misi Artemis di masa depan, hambatan-hambatan ini akan disempurnakan dan diatasi dalam beberapa tahun mendatang selama perjalanan menuju Jupiter. Faktor krusial lainnya adalah rute yang harus direncanakan dengan hati-hati oleh para ilmuwan. Sebuah pesawat antariksa dapat memilih rute langsung, seperti yang dilakukan oleh pesawat Pioneer dan Voyager, atau jalur yang lebih panjang dan berliku. Seperti yang terjadi pada misi Galileo dan Juno, jalur yang lebih panjang akan membutuhkan penerbangan dekat dengan orbit suatu planet. Itulah mengapa keselarasan antara benda langit sangat penting. Gaya gravitasi planet menarik pesawat saat mendekat, lalu mendorongnya dalam lintasannya mengelilingi dan melampaui planet tersebut. Agar ini terjadi, pesawat antariksa perlu memanfaatkan energi orbital planet. Kehilangan energi begitu kecil sehingga meskipun planet kehilangan sebagian kecil energinya, pengurangan dalam gerakannya hampir tidak relevan. Lalu muncul pertanyaan, apa cara paling efisien untuk mencapai Jupiter? Meskipun mungkin sampai lebih cepat dengan membakar lebih banyak bahan bakar, ada alternatif yang lebih hemat yang akan menghemat sumber daya berharga dan investasi. Namun, biaya bukan satu-satunya tantangan dalam skenario ini. Satelit yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi juga kesulitan untuk melambat dan menempatkan diri di orbit suatu benda langit. Di sisi lain, pesawat antariksa, seperti dalam kunjungan cepat ke planetarium pameran terbatas, yang menawarkan gambaran sistem tata surya, dirancang untuk melintas dengan cepat melewati planet-planet dengan tujuan utama observasi dan pemotretan sebelum melanjutkan ke yang tak diketahui. Teknik ini dikenal sebagai terbang lintas. Jupiter termasuk di antara planet paling dinamis dan memesona di tata surya kita. Bulan-bulannya, yang menyimpan lautan luas di bawah lapisan es tebal, dapat menyediakan kondisi ideal untuk munculnya kehidupan, menjadikannya kandidat kuat untuk menampung organisme di luar bumi dalam sistem tata surya kita. Untungnya, ada 2 misi luar angkasa penting yang telah direncanakan untuk menjelajahi bulan-bulan Jupiter. Yang pertama adalah Europa Clipper, dikembangkan oleh NASA dengan tujuan khusus untuk menyelidiki Europa, salah satu dari 80 bulan planet ini. Dengan peluncuran yang dijadwalkan pada tahun 2024, wahana ini diperkirakan akan mencapai orbit Jupiter pada tahun 2031. Seperti yang telah disebutkan, untuk stabil di orbit
planet Jupiter, pesawat ruang angkasa perlu menempuh lintasan yang panjang dan kompleks, mengurangi kecepatannya, alih-alih hanya melintas planet dengan cepat. Inisiatif kedua adalah misi Jupiter Icy Moons Explorer, yang diorganisir oleh Badan Antariksa Eropa, yang dijadwalkan lepas landas pada tahun 2022 dan mencapai Jupiter pada tahun 2029. Sebagai perbandingan, pesawat ruang angkasa yang cepat seperti New Horizons bisa mencapai planet ini dalam waktu sedikit lebih dari 1 tahun. Namun, jika tujuannya hanya untuk terbang melintas, dibutuhkan antara 550 hingga 650 hari untuk menganalisis Jupiter dan satelit-satelitnya. Sementara untuk memasuki orbit, pesawat perlu melambat cukup banyak, menyesuaikan kecepatannya agar bisa ditangkap oleh gravitasi raksasa gas ini. Jupiter memiliki banyak hal untuk diungkap dan akan menjadi kunci untuk mengungkap rahasia tata surya kita. Tetapi, bisakah kita mengurangi waktu perjalanan ke sana? Kapan manusia akan berani mencoba misi berawak? Tinggalkan pendapatmu di komentar di bawah dan jangan lupa untuk membagikan video ini dengan teman-temanmu.